Saya rasa harapan itu masih ada, walaupun laga terakhir hidup dan mati itu nanti kita melawan Jepang, yang kita tahu kualitasnya seperti apa, tetapi saya yakin timnas Indonesia bisa meladeni Jepang jika mereka bermain seperti ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, lagi-lagi kita dihadapkan dengan situasi yang bagi saya sangat sulit. Benar-benar 2024 itu tahunnya Indonesia, tapi tahun yang sangat sulit juga. Sebelum ke situ kita jauh bahas dulu sedikit U23 nanti satu grup sama Australia, satu grup juga sama negara-negara yang sangat luar biasa sepak bolanya. Sekarang timnas senior juga entah di kualifikasi Piala Dunia ataupun di Piala Asia, sekarang grupnya sangat-sangat berat. Dan kita telah kalah oleh Irak dan menang melawan Vietnam dan laga pamungkas besok. Saya rasa timnas Indonesia mampu teman-teman. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Irak juga bagi saya walaupun kualitas Irak bagus, tetapi untuk melawan Jepang seharusnya Jepang bisa lebih unggul. Kalah juga sama Irak. Kemungkinan hal itu juga kita bisa lakukan teman-teman. Kalau seandainya para pemain kita disiplin, para pemain kita bisa mengaplikasikan apa yang diinstruksikan oleh Coach Sinteyong. Berani bermain terbuka, walaupun kita harus akui bermain terbuka itu sangat-sangat konsekuensinya besar. Apalagi melawan tim sebesar Jepang dengan kualitas pemain yang bingung saya menjelaskannya. Bagus sekali intinya teman-teman. Karena Jepang ini kita tahu banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Di Eropa pun bukan kaleng-kaleng di tim-tim besar, bahkan menjadi tumpuan utama 11 pertama tim-tim Eropa tersebut. Banyak bermain juga di liga lokalnya yang kita tahu kualitas liga Jepang dengan liga Indonesia sangat jauh banget teman-teman. Kita sangat berharap kalau timnas Indonesia bisa memetakan pertandingan yang luar biasa. Bagi saya kalau seandainya permainan seperti melawan Vietnam mungkin kacaannya kemarin, kita mampu melawan Jepang. Karena saat melawan Vietnam kita sebenarnya pede teman-teman. Kelihatan timnas Indonesia pede itu. Mereka berani untuk membangun serangan yang itu jarang banget dilakukan oleh timnas Indonesia jika bertemu dengan negara-negara atau tim-tim yang memang mempunyai kualitas sepak bolanya bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Biasanya kita bertahan aja. Bahkan saya kan sempat bahas di konten, kalau seandainya filosofi sepak bola timnas Indonesia itu hanya bertahan, untuk menang itu sedikit banget ya buat timnas Indonesia. Tapi itu dibuktikan oleh Coach Sinteyong akhirnya saat melawan Vietnam kemarin. Nah, Jepang, kita harus 110, 120, 150% disiplin, bermain taktik, atraktif, cerdas, sabar. Kalau kita pengen bisa mengimbangi permainan Jepang. Jepang itu sebenarnya mainnya simpel. Cuman apa? Mereka tahu dasar-dasar sepak bola. Tahu setiap pemain itu harus pergi kemana. Kalau seandainya si A pegang bola, si B, si C, si D itu harus ada di posisi mana. Sehingga dan juga apa? Cepat mengalirkan bola. Ciri-ciri permainan tim dengan kualitas sepak bola yang tinggi itu apa? Cepat mengalirkan bola. Kalau di Indonesia apa kan? Lama banget pegang bola, nggak dialirin, kocek sana, kocek sini. Tapi itu udah mulai hilang di para pemain timnas era Coach Sinteyong. Udah mulai dewasa, mereka udah mulai lebih paham mungkin ya kalau seandainya sepak bola itu adalah permainan sebuah tim. Nah, hal ini teman-teman, kalau seandainya timnas Indonesia bisa bermain pede, bisa mengalirkan bola, khususnya mungkin kita bisa menguasai lini tengah dan kita bisa mengandalkan kecepatan pemain sayap kita yang kemungkinan Yakob akan kembali bermain. Asnawi juga yang sering untuk membantu serangan ke depan, Pratama Arhan juga. Dan kita memanfaatkan sesekali peluang-peluang yang kita dapatkan, bukan tidak mungkin. Kita bisa menciptakan peluang bagus bahkan menjadi gol walaupun sekelas Jepang. Karena ada juga saya lihat di kolom-kolom komentar ya, ada yang nyeletuk gitu, netizen yang bilang kalau coba aja tendang dari jauh karena lawak juga katanya penjaga gawang Jepang ini gitu. Mungkin karena dia masih muda juga, walaupun pengalamannya itu tinggi banget ya, kita nggak bisa hiraukan itu teman-teman. Tapi mungkin performanya lagi jelek di Piala Asia sekarang penjaga gawangnya. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu titik lemah Jepang yang harus kita manfaatkan teman-teman. Nah, bagi saya, timnas Indonesia, jika memakai strategi, memakai susunan pemain dan formasi yang sama saat melawan Vietnam, ini hal yang bagus. Ini hal yang bagus. Karena bagi saya kokoh banget Jordi Amat,
Justin Hubner dan Sandy Walsh di belakang. Walaupun kita belum tahu apakah Jordi akan tetap dimainkan, walaupun dia mengalami cedera patah tulang hidung ya. Nguyen ini benar-benar kalau udah main sikut itu nggak tanggung-tanggung gitu sampai cederain kepala itu ya. Di lini tengah bagi saya masih lebih cocok Marcelino dan Ivan. Dengan segala hormat, bukan berarti saya menjelekkan Justin Hubner teman-teman, tapi Justin bermain di tengah kurang dibandingkan dengan Marcelino Ferdinand. Bagi saya harapan itu ada. Kalau seandainya kita bisa membuka ruang, kita pede untuk pegang bola, dan pemain-pemain yang enggak pegang bola itu pede untuk melakukan buka-buka ruang di tengah celah-celah pemain Jepang, bukan berarti tidak mungkin kita bisa mengimbangi permainan Jepang. Ingat teman-teman, mereka itu masih muda. Pressure kita itu jangan terlalu tinggi lah. 5-7 tahun lagi, mereka masih bisa bermain bola dan kemungkinan permainan sepak bolanya lebih matang. Dan kematangan itulah yang akan membawa timnas Indonesia mempunyai prestasi yang cukup baik teman-teman. Itu. Nah, bagi saya juga, kalau seandainya Coach Sinteyong memutuskan untuk parkir bus habis-habisan, ini hal yang kurang tepat juga, walaupun mungkin ada hitung-hitungan yang dimana kita mengincar 3 terbaik dan jangan kemasukan banyak saat melawan Jepang. Ini hal yang akan agak sulit bagi saya. Jika seandainya kita memutuskan bertahan, kemungkinan kalahnya akan ada gitu. Apalagi kalau kita mengandalkan 3 terbaik, bukan tidak mungkin juga kalau seandainya Vietnam bisa menang melawan Irak, karena kita harus akui permainan Vietnam itu bagus, kita harus akui. Bukan Vietnam yang jelek saat kemarin kalah sama Indonesia, bukan, tapi memang kita permainan yang bagus dan Vietnam pun juga bermain bagus. Nah, saya harapkan timnas Indonesia itu bisa bermain terbuka, mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Mereka tidak takut dengan nama besar Jepang yang sudah sangat sering memulangkan terutama Jerman, tim-tim besar di Piala Dunia, yang dimana di Piala Dunia mereka bukan hanya numpang nama, tetapi mereka benar-benar berpartisipasi di Piala Dunia dan mengalahkan tim-tim besar menjadi kejutan. Nah, bagi saya, jika seandainya timnas Indonesia bisa disiplin, bermain padu, padat, rapat, hal ini akan menjadi tontonan yang menarik. Walaupun jujur saja di dalam diri saya, di dalam hati nurani atau hati lubuk saya paling dalam, saya pengen banget timnas Indonesia menang, tetapi ngeganjel. Susah. Jepang itu bukan tim kecil. Jepang itu bukan tim kecil. Jepang itu tim besar. Kemungkinan mereka menang itu sangat tinggi. Makanya saya minimal mengimbangi Jepang dulu lah. Saya berharap masuk ke 16 besar, terserah mau nanti ketemunya Uzbekistan kayak Qatar kayak Korea Selatan kayak nggak apa-apa, yang penting kita lolos dulu. Mudah-mudahan ya teman-teman, doakan terus timnas Indonesia gimana pun nanti hasilnya, jangan dicaci maki, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa menang. Assalamualaikum.